kesehatan kita semuanya. Memang itu tujuan kita masih bisa ditemukan. Tapi juga sebaliknya, ya, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah juga ngundang, jangan nggak ngundang. Nanti kalau nggak ngundang nggak datang jangan disalahin tetangganya, benar nggak Pak? Iya, undang. Sebab ada hak sesama Muslim yang harus nggak diundang datang, ada yang harus diundang harus datang. Jadi apabila kita punya acara juga harus kita ngundang, ya. Tapi kalau malah tinggal diundang nggak datang, jangan marah, namanya nggak diundang. Sebab dalam acara walimah itu kita kalau kagak diundang, apa yang acaranya makan-makan, yang kita makan itu haram. Ya itu makanya kita sumpamanya, ya kita lagi ada tamu rumah kita diundang, kita doang sendiri, tamu kita jangan kita ajak. Tapi nggak diundang kecuali suruh ajak semua berdua rumah. Tuh lain lagi menyenguk orang sakit, menyenguk orang mati, itu apa seperti ini ada yang meninggal sampai 3 hari, itu kewajiban kita sebagai hak kita sebagai itu tanpa diundang kita harus datang. Tapi kalau acara begini harus diundang dan mengundang, ya. Jadi ini alhamdulillah karena memang kita diundang semua di sini kumpul, ya. Karena memulai undangan yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini tentunya akan mendapat pahala. Kenapa? Sebab di undangan acara ini acaranya semuanya kebaikan, ya. Semuanya kebaikan yang insya Allah itu akan memberikan pahala kepada kita dan juga sekaligus kepada sahibul bait, ya. Kemudian datangnya kita di sini juga diminta kepada sahibul bait sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam sabdanya. Apa? Iktaksir minan nasi bin duai khairul laka. Fa innal abda la yadri ala lisani au yustajabu lahu au yurhamu. Rahu Muslim, Pak. Kemudian datangnya kita di sini diminta oleh sahibul bait berdasarkan hadis Rasulullah SAW, istaksir minan nasi bin duagalaka, perbanyak minta dari manusia doa yang baik bagimu. Tuh disuruh, ya. Kita disuruh minta kepada manusia yang baik bagi sebab apa? Sebab Pak innal abda la yadri ala lisani. Sana kita seorang hamba tidak tahu kepada lidah siapa au yustajabu lahu, yang diijabah oleh Allah baginya, atau au yurhamu, atau yang dikasihinya. Kita tahu semua. Ya mungkin memang orang-orang yang baik semua, orang yang rajin ibadah, insya Allah datanya kembali dulu doanya mustajab, sehingga nanti apa yang diniatkan dan dihajatkan oleh sahabat bait insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan hadis, berdasarkan Rasulullah SAW. Sebab jelas kata Allah apa? Ati Allah wa ati Rasul, ikutin Allah dan Rasulnya. Itu semuanya yang kita jaga berdasarkan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian kita di sini juga diajak sama-sama berzikir kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah. Nanti dengan sama-sama, terutama kita berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang Allah suka dan Allah cinta, dan juga insya Allah itu akan mengantarkan nanti daripada permohonan kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya disambung dengan apa? Al-Unsadun Nabawiyah. Al-Unsadun Nabawiyah ini yang di dalamnya, ya, banyak kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Bukan masalah berjanji dan sudah itu bagusan sudah atau kurang bagus apa berjanji, karena kami juga pun, ya, dulu sebelum belajar sudah belajar juga apa berjanji. Nah setelah kami belajar berjanji, ternyata berjanji itu banyak sekali kita membaca selawat di dalamnya. Kalau kita baca berjanji, yang baca yang dengerin ngobrol, tuh begitu, makanya kurang manfaat jadinya. Tapi kalau kita berjanji, insya Allah yang ada di sini ini insya Allah akan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan selawat itu tentunya akan memberikan manfaat kepada kita, bukan aja sahibul bait, insya Allah kita semua. Bahkan kata Rasulullah,
di dalam sabdanya apa? Man sholla alayya wahidatan sallallahu asra salawatin wa hatta anhu asra khati'atin wa rafalahu asra darajatin. Ya, ini Rawi Bukhari. Kata Nabi, ya, man sholla alayya, siapa yang bersalat kepadaku wahidatan satu kali, sallu asra salawatin, Allah akan berselawat 10 kali. Tuh, ya. Coba bayangin, berselawat satu kali, Allah akan berselawat 10 kali. Kemudian yang kedua, siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, kata Nabi, wahatu ahlu ahlu khatiatin, Allah akan hapus kesalahannya 10 kesalahan. Tuh, banyak dengan baca selawat satu kali, ya, satu kali kita akan dihapus kalau kita 10 kesalahan. Apakah kita ini orang benar semua? Banyak kesalahan kita, tapi dengan kita berselawat, insya Allah selawat itulah yang akan menghapus daripada dosa kita. Kemudian yang terakhir di sini kata apa? Man sholla wahidatan sallallahu asra darajatin. Siapa orang yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan angkat derajatnya 10 derajat. Tuh Pak ya, coba Allah satu kali Allah akan naik 10 derajat. Ini kira-kira ada nggak 200 orang? 200 kali 1, 200 kali 10. Wah, luar biasa. Itu yang mudah-mudahan nanti Sohibul Bait Bapak yang benar kok yang mengadakan apa namanya pernikahan putrinya ini akan menjadi harapan keluarga semua, keluarga yang mendapatkan keberkahan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ya. Dan kemudian juga membaca salawat kepada Nabi ini kita memang dianjurkan selaku umatnya ya. Jangan kita merasa cinta Nabi tapi kita nggak pernah berselawat. Ya makanya kata Nabi, orang yang paling pelit apabila disebut namaku dia nggak mau berselawat, paling pelit kata Nabi. Emang kadang-kadang ada orang begitu selawat diam aja. Ya, padahal Allah berfirman sudah jelas, Innallaha wa malaikatu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas Allah berfirman, Innallaha wa malaikatu, sesungguhnya Allah dan malaikat ini berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Masa kita sebagai hambanya, sebagai ngaku sebagai umatnya, enggak mau berselawat kepada Nabi, sombong amat, enggak Pak? Makanya kalau orang yang enggak mau selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini udah mengelacih Allah. Ya. Terus kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Tuh, jadi kita setelah Allah dan malaikat kita disuruh berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan selawat kata Nabi, aksiru sholata alayya maghfiratun li dzunubikum watlubu ila darajata wal wasilati fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum. Ya. Aksiru minas sholati alayya, perbanyak membaca selawat kepadaku kata Nabi. Fa inna sholatakum alayya maghfiratun li dzunubikum. Sesungguhnya selawat kamu padaku memberi ampunan kepadamu. Tuh. Jadi selawat yang kita baca kepada Nabi kita Muhammad SAW itu akan mengampuni daripada dosa-dosa kita. Kira-kira kita dosa kita ada apa enggak? Banyak. Ya, makanya dengan hadir seperti ini juga kita mendoakan Sohibul Bait tuan rumah kita juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di akhir hadis ini Nabi katakan watlubu ila darajata wal wasilati, mohonlah atau carilah wasilaku dan derajatku, fa inna wasilatu inda rabbi syafa'atul lakum, sesungguhnya derajatku dan wasilaku di sisi Allah syafaat buat kita. Jadi kita membaca selawat kita mendapat ampun dari Allah, dan insya Allah kita kembali ke hadapan Allah ini akan mendapat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi intinya ya kita diundang oleh Syekh Habib diminta untuk mengikuti acara tawasul dengan sama-sama, terutama nanti kita zikir kepada Allah, yang mana zikir itu terutama ditujukan untuk
kepada orang tua yang sudah nggak ada atau yang sudah meninggal, sebab masih tetap pengharapan kita, pengharapan pada doa kita. Kata Nabi, ihfaz budi abika wala taqtahu, ihfaz budika wala taqtahu nuroka. Jadi jangan berhentikan kasih sayang orang tuamu ya. Karena kalau kita berhentiin payut pelurokan, nanti Allah akan memadamkan cahaya atau nanti kita akan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah sebagai mukadimah ya, sebagai pembukaan ya, mudah-mudahan akan bermanfaat sehingga yang hadir di sini diundang, nanti apa yang sama-sama kita baca kita bisa ikuti sehingga kita akan mendapatkan pahala, dan sekaligus apa yang menjadi maksud tujuan daripada Sahibul Bait ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.